Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Alhamdulillah teman-teman dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memudahkan kita sehingga kita dapat berkumpul kembali di rumah Allah yang penuh berkah. Yang mana kata Rasulullah SAW, ahabbul bilad ilallah masajiduha, tempat yang paling dicintai oleh Allah yaitu masjid-masjidnya. Wa akrahul bilad ilallah aswaquha, dan tempat yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu pasar-pasarnya. Kenapa? Karena di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan masjid sebagai tempat untuk berzikir, membaca Al-Quran, kemudian untuk sholat, dan juga untuk tempat di mana orang-orang mengambil ilmu agama. Karena zaman dulu mereka bermajelis, baik itu majelis ilmu, majelis Quran, hadis, itu semua di masjid. Maka Allah Subhanahu wa taala jadikan masjid sebagai tempat yang paling mulia di muka bumi. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah berikan kita hidayah sehingga kita bisa hadir di majelis pada waktu subuh seperti ini. Karena kata Rasulullah SAW, man sholla isya fi jamaah faka'annahu yusolli nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah maka pahalanya sama seperti setengah malam. Dan barang siapa yang sholat subuh secara berjamaah maka pahalanya seperti satu malam penuh. Maka orang yang sholat subuh nih itu pahalanya sama dengan orang yang sholat sunnah semalam penuh, bahkan lebih utama dari sholat sunnah semalam suntuk. Makanya katong bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan katong hidayah. Karena hidayah nih kata para ulama seperti ibaratnya seperti kapal Nabi Nuh. Jadi kalau tidak dinaiki maka celaka. Jadi kalau misalnya orang yang tidak mendapatkan hidayah itu seperti orang yang ketinggalan dari naik kapal Nabi Nuh. Dan orang yang selamat pada zaman Nabi Nuh yaitu hanya orang-orang yang naik kapal. Yang lain semua binasa dari keturunan sampai sekarang itu sudah punah. Keturunan Nabi Nuh itu hanya 3 yang anak-anaknya kemudian turun sampai ke katong. Makanya Nabi Nuh dijuluki bapak kedua. Bapak pertama tuh Nabi Adam, sedangkan bapak kedua tuh Nabi Nuh. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur karena Allah Subhanahu wa taala berikan kita hidayah di bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala banyak berikan pintu-pintu kebaikan. Kata Rasulullah SAW apa? Atakum syahru Ramadan, syahrun mubarak. Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Kenapa bulan Ramadan diberkahi? Karena bulan Ramadan memiliki kekhususan yang tidak ada di bulan lain. Kalau di bulan lain Allah Subhanahu wa taala banyak berikan pintu-pintu kebaikan juga, tapi tidak seperti bulan Ramadan. Contohnya di bulan Muharram. Di bulan Muharram kata Rasulullah, barang siapa yang puasa sunnah, puasa Muharram tanggal 9 Muharram itu pahala Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 1 tahun yang lalu. Kalau puasa bulan Zulhijjah, puasa Arafah, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa 2 tahun, dosa yang lalu dan yang akan datang. Itu pahala puasa-puasa sunnah. Apalagi ini puasa wajib, dan puasa wajib itu lebih utama daripada puasa sunnah. Karena amalan yang paling utama itu amalan wajib dulu, baru amalan sunnah. Sama dengan sholat. Sholat 5 waktu lebih utama daripada sholat sunnah. Bahkan sampai sholat tahajud. Sholat zuhur lebih utama dari sholat tahajud. Sholat asar lebih utama dari sholat tahajud. Karena Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam hadis, kata Rasulullah, tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi dari apa yang Allah wajibkan. Melebihi dari apa wajibkan. Dan nanti di hari kiamat itu dihitung dulu amal-amal yang wajib. Nanti kalau ada yang kurang baru disempurnakan dengan amal yang sunnah. Misalnya katong sholat 5 waktu, kadang katong sholat terlambat, atau katong sholat tidak khusyuk dari awal sampai akhir tidak khusyuk. Maka yang nanti sempurnakan itu katong sholat sunnah, sholat duha, sholat tahajud dan lain-lain. Begitu juga puasa wajib ini. Kalau misalnya katong puasa wajib tapi katong masih banyak bikin maksiat, masih lihat perkara yang haram, maka nanti disempurnakan dengan puasa-puasa sunnah. Makanya disyariatkan juga untuk katong berpuasa sunnah.
Karena di bulan Ramadan ini tidak semua orang dapat pahala 100%. Kata Rasulullah, kam min sha'imin laisa min siyamihi illa ju' wa atash. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali cuma lapar dan haus. Rasulullah juga bersabda, barang siapa yang puasanya tidak menghalanginya dari berbuat keji dan mungkar, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya. Karena sesungguhnya ibadah tuh dia memperbaiki kita punya akhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Begitu juga amal-amal lain juga itu memperbaiki kita punya akhlak. Karena kata Rasulullah, inna fil jasadi mudghah. Di dalam hati seseorang, di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging. Jika daging itu baik, maka seluruhnya jadi baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya jadi buruk. Itu adalah hati. Jadi hati ini kalau kita melakukan kebaikan, maka titik-titik dosa yang menempel di hati itu akan hilang. Baik itu amalan wajib atau amalan sunnah. Sedangkan kalau kita bikin dosa, meskipun itu dosa kecil, tapi kalau terus menerus, lama-kelamaan titik hitam itu dia bisa menutupi ketempuh hati. Contohnya, makanya kata para ulama, la isroro, la sogiro ma isror, wala kabiro ma taubah. Tidak ada dosa kecil yang terus menerus. Jadi dosa kecil itu kalau dikerjakan terus menerus jadi dosa besar. Tapi tidak ada dosa besar kalau setelahnya taubat. Jadi kalau dosa besar tapi setelahnya taubat, itu lebih utama daripada dosa kecil tapi terus menerus. Lebih baik dosa besar tapi habis itu taubat daripada dosa kecil tapi terus menerus. Makanya di kisah Bani Israel ada yang bunuh 99 orang, tapi setelah itu dia taubat. Dia bunuh orang 99. Terakhir dibunuh orang yang tanya dia lah apakah dia bisa diampuni atau tidak. Akhirnya orang itu menjawab dia tidak akan diampuni. Kemudian dia dibunuh lagi. Maka jangan kata pandang enteng dosa kecil. Karena kata para ulama, janganlah kalian meremehkan sebuah dosa. Karena gunung yang besar itu terbuat dari kumpulan-kumpulan pasir. Karena kalau yang kecil lama-kelamaan nanti jadi besar. Maka bulan Ramadan ini katong memperbaiki, katong punya amal dan banyak kebaikan-kebaikan yang dapat mengampuni katong punya dosa. Misalnya apa? Kata Rasulullah, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ada 3 amalan yang bikin katong itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Yang pertama, barang siapa yang berpuasa untuk Allah dengan iman, dengan iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang lalu. Dan barang siapa yang sholat malam, maksudnya sholat tarawih dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Dan barang siapa yang sholat menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan keimanan dan juga mengharapkan pahala, maka akan diampuni juga dosa-dosanya yang telah lalu. Maka puasa nih banyak amal-amalan yang bisa menghapuskan katong dosa. Dan yang bikin katong terhambat masuk surga sudah dosa. Dosa nih yang bikin katong harus transit di neraka dulu dosa. Karena setiap muslim itu pasti masuk surga. Kata Rasulullah, saya khurju minan nar man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min iman. Akan keluar dari neraka orang-orang yang punya iman meskipun sebesar zarah. Itu akan keluar dari neraka. Cuma masalahnya jangan sampai transit di neraka tuh puluhan tahun, jangan sampai ratusan tahun. Bahkan ada yang transit di neraka ribuan tahun. Atau saya tahu berapa puluh tahun, berapa ratus tahun di neraka. Makanya katong berusaha supaya memperbaiki diri nih di bulan Ramadan. Dan katong pada hari ini akan bahas tentang tema Al-Quran. Mungkin kalau belum masuk di tafsir surat Az-Zalzalah juga saya nggak apa-apa masuk mukadimah dalda. Karena bulan Ramadan ini bulan Al-Quran. Kata Allah apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Jadi salah satu keutamaan bulan Ramadan itu bulan Al-Quran. Bahkan para ulama ketika masuk bulan Ramadan dong tinggal dong punya amal-amal sunnah, fokus di Al-Quran. Ada yang punya majelis hadis, Imam Malik punya majelis hadis ditinggalkan. Terus Imam Malik fokus di Al-Quran. Imam Syafi'i fokus di Al-Quran. Bagaimana tidak, Imam Syafi'i hatam di bulan Ramadan 60 kali. Orang kalau hatam 60 kali saya mungkin di waktu habis berjalan di pasar atau duduk nongkrong saya mungkin.
Karena hatam 60 kali berarti satu hari 2 kali. Itu Imam Syafi'i, hatam Quran satu hari 2 kali. Kalau ketong minimal 1 bulan ini 1 kali sah. Nah, dia pu cara tuh ada di depan mading. Dia pu cara setiap habis sholat 2 halaman, 2 lembar. Jadi kalau 5 waktu kan 1 juz ada 10 lembar. Jadi 5 waktu 5 kali 2 10. Kalau misalnya 2 lembar setelah sholat barat berarti bagi 2. 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar setelah sholat. 1 lembar itu palingan cuma 2 menit sah mengaji selesai. 1 lembar. Jadi kalau bagi-bagi akan setelah sholat dan sebelum sholat itu jadi cepat. Itu 1 bulan katong bisa hatam Quran. Tapi kalau katong baca 1 hari 8 juz misalnya, terus hari kedua katong berjalan sudah mengaji lah, nanti di akhir baru katong lanjut lah. Banyak yang begitu. Kayak contohnya beta dulu, jang dulu yang bulan Ramadan tahun ini nih. Hari pertama beta mengaji 3 juz. Terus hari kedua su turun 1 juz. Udah mengaji habis sholat subuh mungkin tiba-tiba mengantuk sudah dapat tidur. Nah, itu karena memang istiqomah itu berat. Nah, kata Rasulullah apa? Ahabul amal ilallah adwamuha wa in qalla. Amal yang paling dicintai oleh Allah tuh yang kontinu meskipun sedikit. Yang kontinu meskipun sedikit daripada mengaji 1 malam dari malam sampai subuh. Nah, mikrofon itu terlepas. Nah, kemudian bulan Ramadan ini kan bulan Al-Quran. Jadi katong disunahkan untuk banyak mempelajari Al-Quran pada bulan Ramadan. Baik itu membaca ataupun mempelajari di tajwid, ataupun baca di tafsir, ataupun yang lain-lain. Karena kata para ulama hak Al-Quran itu ada 5. Jadi Al-Quran punya hak ada 5. Yang pertama itu belajar cara baca. Jadi kalau yang belum tahu mengaji, belajar mengaji. Meskipun baca terbata-bata jangan takut. Karena kata Rasulullah apa? Orang yang mahir dalam baca Quran dia bersama para malaikat. Dan yang baca Quran terbata-bata dia dapat 2 pahala. Pahala pertama tuh dia pahala proses belajar, kedua pahala mengaji itu sendiri. Nah, jadi jangan pikir kayak beta mengaji seng lancar. Dulu mengaji di Ustadz berhenti di Ikro 5, Ikro 6 gara-gara nakal hanya berhenti Ikro 4. Nah, Ikro 4 itu su bagus itu. Ikro 4 itu su mendekati Quran itu. Karena 4, 5, 6 itu yang penentu tuh. Kalau su lancar di Ikro 5 insya Allah bisa langsung langkah ke Quran. Nah, makanya ada yang mengaji dengan beta tuh dari Ikro 5 langsung beta pindah di Quran besar. Karena Ikro 5 dan Ikro 6 itu mirip lah, sembari jauh. Nah, jadi hak Al-Quran yang pertama tuh belajar. Kemudian yang kedua memperbanyak tilawah. Jadi kalau sudah tahu mengaji usahakan memperbanyak tilawah. Nah, kemudian yang ketiga apa? Jadi harus yang kedua tadi memperbanyak tilawah karena apa? Kata Rasulullah, barang siapa membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka dia dapat pahala 10 kebaikan. Aku tidak berkata alif lam mim itu 1 huruf. Akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi Om Jum kalau baca alif lam mim saya sudah dapat 30 kebaikan. Apalagi kalau Al-Fatihah, apalagi kalau juz 30. Apalagi Al-Baqarah kalau habis. Al-Baqarah 2 juz setengah sah. Ini kalau mau niat ke habis Al-Baqarah 2 juz setengah mungkin duduk 2 jam selesai. Nah, kemudian setelah memperbanyak tilawah, hak Al-Quran yang ketiga tuh ditadaburi. Nah, ditadaburi dia punya makna. Jadi bukan cuma ketong baca, tapi ketong tadaburi dia punya makna. Karena contohnya di surat Al-Fatihah, kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu, Allah Subhanahu wa taala membagi surat Al-Fatihah jadi 2. Setengah untuk manusia, setengah untuk Allah. Ketika hamba membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berkata hamidani abdi. Jadi setiap katong baca Quran itu ada dialog antara katong dengan Allah. Ketika katong salat itu kalau katong bilang Alhamdulillahirabbil alamin, Allah balas hambaku telah memujiku. Katong bilang Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, hambaku telah menyanjungku. Kemudian sampai di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini untukku dan untuk hambaku. Iyyaka na'budu hanya kepada Allah aku menyembah, itu untuk Allah. Kemudian iyyaka nasta'in itu untuk manusia. Hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan. Nah, jadi Al-Quran itu Al-Fatihah itu terbagi jadi 2. Itu setiap katong baca 1 ayat dari Al-Fatihah itu Allah balas. Allah jawab katong punya bacaan. Nah, makanya katong harus tadaburi dia punya makna. Nah, dan cara tadaburi dia punya makna itu belajar dia punya tafsir. Kalau tidak mampu baca tafsir, minimal baca dia terjemah. So, baca terjemah nanti dapat
aneh-aneh, maksudnya kita tahu dia punya arti, ini maksudnya apa, baru kita pindah ke tafsir. Sekarang yang tafsir gampang saja, yang perlu kita buka buku, cari di halaman, kita ketik sa online. Kita mau buka buku, kitab tafsir apa, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, atau tafsir misalnya tafsir apa Al-Qurtubi, ya? Tinggal ketik sa tafsir Al-Qurtubi surat misalnya Al-Fatihah ayat 5, itu langsung keluar, tinggal kita baca sa. Kalau zaman dulu para ulama dong harus buka halaman setengah mati lah. Baru buku tuh bukan kayak sekarang tipis-tipis. Dan satu halaman saya bisa dan tulis di tulang, tulis di pelepah korma, tulis di ada yang tulis di dompu badan-badan, tulis dompu tangan. Kalau zaman sekarang gampang. Zaman dulu tuh makanya orang bawa buku tuh dengan onta. Jadi ada onta khusus taruh buku sa. Karena buku dulu tuh berat. Tulis di pelepah kurma ta. Kalau sekarang yang buku yang tipis begitu sa, apa kertas yang tipis begitu sa itu kalau 1000 halaman ketempikan berat juga. Apalagi kalau kita dulu. Nah, jadi tadabbur Al-Quran itu penting. Nah, makanya kita pada pagi hari ini yang kita akan bahas itu tafsir surat Az-Zalzalah juz 30, karena tahun kemarin kita bahas An-Naba, An-Naziat. Nah, sekarang tafsir Az-Zalzalah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa baca surat Az-Zalzalah? Coba Alan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ini Om Jun hafal kalau surat Az-Zalzalah. Nah, nanti usahakan hafal tuh. Juz 30 penting itu. Jadi Al-Quran itu terbagi menjadi para ulama dulu kalau mau baca Quran dan bagi jadi 7 bagian. Bagi jadi 7 bagian. Nah, dan satu bagian dari Al-Quran itu namanya Al-Mufassal. Al-Mufassal itu dia dari surat apa? Al-Mufassal itu dari surat Al-Mufassal ini dari surat apa? Qaf. Surat Qaf. Nah, jadi Al-Quran ini terbagi jadi beberapa bagian. Di antaranya itu Al-Mufassal. Al-Mufassal itu surat-surat yang tidak terlalu panjang. Beda dengan surat Al-Baqarah ta? Al-Baqarah 286 ayat. Atau Al-Imran, An-Nisa, pokoknya 10 surat di awal itu panjang-panjang semua. Al-Imran, An-Nisa, At-Taubah, Al-Anfal, Al-An'am itu semua surat panjang-panjang. Tapi di Al-Quran ada surat Mufassal. Jadi Mufassal itu para ulama bagi dari surat Qaf sampai An-Nas. Dari surat Qaf sampai An-Nas. Qaf itu kalau saya salah juz 28. Nah, juz 28 sampai juz 30 itu Al-Mufassal. Al-Mufassal itu apa? Surat yang dibaca ketika imam sholat. Jadi Rasulullah biasa imam setelah Al-Fatihah baca surat dari surat Al-Mufassal ini. Yang pertama dari surat Qaf sampai surat An-Naba. Qaf sampai An-Naba itu Tiwalul Mufassal atau surat Mufassal yang paling panjang. Surat Mufassal yang paling panjang itu dari surat Qaf sampai An-Naba. Kemudian ada Wasatul Mufassal. Itu dari surat An-Naba sampai surat Ad-Duha. Itu wasat, itu setengah dari surat yang panjang. Jadi surat-surat yang pendek itu terbagi jadi 3, ada yang panjang, yang sedang, yang pendek. Dari An-Naba sampai Ad-Duha itu surat yang sedang. Dari Ad-Duha sampai An-Nas itu Qisarul Mufassal atau surat yang pendek. Nah, jadi Rasulullah sholat kan ada 5 waktu kan? Rasulullah sholat ketika sholat subuh itu baca Tiwalul Mufassal atau surat Mufassal yang panjang dari surat Qaf sampai An-Naba. Qaf yang paling pendek An-Naba. An-Naba itu biasa satu halaman lebih sedikit. Nah, itu subuh itu Rasulullah baca Tiwalul Mufassal. Jadi dari Qaf sampai An-Naba. Ada juga Wasatul Mufassal. Itu dibaca ketika sholat zuhur dan sholat asar dan sholat isya. Zuhur, asar, isya ya. Zuhur, asar, isya Tiwalul Mufassal itu dari An-Naba sampai Ad-Duha. An-Naba, Ad-Duha itu ada apa di dalam? Ada Walaili idza yaghsha, ada Sabbihisma rabbikal a'la, ada Wanazi'ati Ghurqa, ada Abasa wa Tawalla, ada Idza Syamsu Kuwirat. Itu tuh dibaca ketika asar, zuhur dan isya.
Ada kisorul mufassal, surat yang pendek itu dibaca ketika maghrib dari ad-duha sampai an-nas. Jadi qul huwallahu, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, tabat yada, di ila fi quraish, inna atainakal kautsar. Itu Rasulullah baca ketika sholat maghrib dari ad-duha turun ke bawah. Jadi kalau sholat maghrib jam baca an-naba full jam, atau baca surat abasa wa ta'ala dari awal sampai akhir. Itu kaget habis sholatnya subuh isya. Jadi pembagian itu tuh penting. Jadi kisorul mufassal itu dari ad-duha sampai wad-duha sampai an-nas. Ad-duha sampai nas ini yang katong belajar ini. Hari ini surat Az-Zalzalah. Az-Zalzalah artinya apa? Gempa. Az-Zalzalah artinya gempa. Gempa di sini maksudnya gempa di hari kiamat. Bukan gempa yang katong dengar-dengar 5 skala liter, 6 skala liter, bukan. Ini gempa di hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Zulzilatil ardu zilzalaha. Jadi ada dua kata sini, zulzilatil ardu terus zilzalaha. Jadi dua kata zilzal. Kenapa ada dua kata? Karena kata kedua ini penekanan. Maksudnya di hari kiamat itu gempa bukan kayak gempa di dunia ini, bukan. Tapi gempa yang menghancurkan bumi. Karena apa? Karena gunung-gunung terlepas, langit runtuh, air laut meluap keluar. Pokoknya dunia ini hancur. Karena apa? Karena akan dimodifikasi supaya jadi padang mahsyar. Jadi padang mahsyar itu di dunia ini sudah, tapi Allah modifikasi. Jadi harus rata, harus dia padang yang ada kehidupan. Jadi katong lihat yang ada apa-apa depan semua kosong. Iya, pokoknya rata lah. Yang ada di tanjakan, yang ada apa-apa. Pokoknya dia rata sah. Iya, tapi di dalam hadis itu padang mahsyar itu di Syam, di Syam, Palestina, Jordania, terus Suriah, Lebanon. Itu tempat berkumpul manusia nanti di hari kiamat setelah ditiup sangkakala. Jadi Allah berfirman, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika bumi di hari kiamat diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Kemudian Allah berfirman, wa akhrajatil ardu athqalaha. Dan bumi mengeluarkan apa-apa yang ada di dalamnya, beban-bebannya yang ada di dalam bumi. Jadi kata para ulama maksudnya apa athqalahani? Jadi bumi mengeluarkan dia punya segala perkara yang di dalam bumi itu keluar ke atas. Kata para ulama dua hal. Yang pertama harta, yaitu emas dan perak. Yang kedua mayat-mayat manusia. Jadi ketika ditiup sangkakala tuh manusia semua hancur. Kemudian bumi kasih keluar dia punya apa yang ada di dalam. Di antaranya tuh manusia. Manusia dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Jadi seluruh manusia itu semua keluar. Yang ada yang keluar, semua keluar kumpul di satu tempat. Dan semua ada yang satu umur. Jadi mau umur meninggal waktu kecil, meninggal yang besar, itu semua keluar dari kubur itu semua sama. Nah, jadi yang keluar dari bumi itu ada dua. Pertama apa? Mayat manusia. Kemudian yang kedua tuh emas dan perak. Tapi ketika emas dan perak keluar itu manusia susah pusing dengan emas dan perak lah. Beda dengan di dunia nih. Di dunia nih kalau ketemu lihat emas dan perak itu orang menggerebo semua kan? Biar emas ada di bawah gunung, di dalam tanah itu orang-orang semua menggerebo. Tapi di hari kiamat katong lihat emas di depan katong sing ada hasrat untuk ambil emas itu, karena ada perkara yang lebih besar yaitu menghadapi hari kiamat. Makanya kata Rasulullah apa? Manusia dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai sendal, dalam keadaan belum bersunat, sebagaimana di penciptaan pertama kali. Kemudian kata Aisyah, wahai Rasulullah, apakah manusia tidak malu satu sama lain? Karena saling lihat kan, perempuan laki-laki lihat telanjang bulat. Kalau ketemu dunia kan ketemu orang telanjang kan ketemu pasti heran, kaget. Tapi di akhirat karena apa? Ada perkara yang lebih besar, yaitu perkara yang ada di padang mahsyar itu. Ada manusia ketika itu kaget karena ratusan tahun, ada ribuan tahun dikubur, tiba-tiba dibangkitkan di padang mahsyar. Nah, makanya wa akhrajatil ardu athqalaha, bumi mengeluarkan apa-apa yang di dalamnya, yaitu manusia dan juga harta benda. Wa qala al-insanu malaha, dan ketika itu manusia berkata apa yang telah terjadi. Jadi insan di sini nih kata para ulama orang kafir. Jadi orang yang kaget ini orang kafir. Kalau orang beriman orang beriman su belajar tentang hari kiamat, su tahu nanti di hari kiamat nanti dia dapat naungan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis ada 7 golongan. Jadi
dalam hadis kalau Rasulullah bilang ada 7 golongan, ada 3 golongan, ada 4 golongan, itu bukan berarti golongan lain yang dapat, bukan. Tapi itu cuma penyebutan, bukan pembatasan, bukan. Jadi kayak misalnya tiga golongan yang akan masuk surga, bukan berarti golongan lain termasuk surga, sayang. Nanti dikumpul semua. Misalnya hadis ini 3 golongan, hadis ini 4 golongan, hadis ini 7 golongan. Nah, digabung semua. Nah, jadi semua punya peran. Jadi kata Rasulullah 7 golongan yang dapat naungan di hari kiamat. Pertama apa? Imamul adil, pemimpin yang adil. Jadi pemimpin yang adil nomor 1. Kenapa? Karena kalau pemimpin, kalau dia adil, itu dia manfaat itu merata. Makanya dia nomor 1, pemimpin yang adil. Kemudian kedua, pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah. Karena pemuda yang tumbuh dalam ketaatan beda dengan orang yang baru hijrah ketika tua. Orang yang hijrah umur 30 tahun lebih utama dari yang hijrah umur 50 tahun. Kalau seandainya dong amal sama. Tapi bisa jadi juga orang yang tua ketika hijrah itu dong maksimalkan dalam ibadah sehingga dong jadi lebih utama. Sebagaimana para sahabat Nabi itu dong masuk Islam rata-rata umur sudah banyak yang 40 tahun ke atas. Tapi karena dong punya amalan itu luar biasa, akhirnya dong dapat derajat yang paling tinggi. Makanya kata Rasulullah sedekah 1 dirham melampaui 100.000 dirham. Langsung para sahabat heran, bagaimana bisa ada orang sedekah 1 dirham dia pahala lebih besar daripada orang yang sedekah 100.000 dirham. Nah, ibarat kalau uang itu Om Jum sedekah 1.000 lebih utama dari Alan sedekah 100 miliar. Itu kan orang bingung, orang heran. Kemudian sahabat tanya kepada Rasulullah, kata Rasulullah, adapun 1 dirham ini, adapun 1.000 nih, Om Jum punya 1.000 karena Om Jum cuma punya 2.000. Jadi Om Jum kasih 50% dari Om Jum ke harta. Sedangkan Alan uang ini ribuan triliun. Terus Alan kasih 100 miliar. Jadi kalau hitung presentasi Alan kasih sedikit, Om Jum kasih lebih banyak. Jadi amalan itu yang ada patokan miskin atau kaya. Memang dia jumlah juga menentukan memang. Tapi bukan berarti orang miskin bisa dapat kebaikan sedekah. Karena kata Rasulullah Ittaqun nar walau bisyikki tamrah. Jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun hanya dengan sedekah setengah kurma. Bukan 1 butir kurma, bukan setengah kurma. Itu bisa menjauhkan kalian dari api neraka. Beda dengan dosa-dosa itu bisa jadi menjadi penyebab meskipun kecil, penyebab kalian masuk neraka. Misalnya kata Rasulullah, penyebab azab kubur itu yang paling banyak 2. Pertama itu tidak hati-hati ketika kencing. Kemudian kedua adu domba. Nah, jadi kadang-kadang kata pandang enteng kencing sama berdiri saya kencing di belakang-belakang kata kedua entah. Kata pandang enteng padahal dosa kencing itu dipengaruh kepada azab kubur. Karena kalau bersuci yang betul berarti sholat juga yang betul. Karena miftahul jannati sholat, kunci surga yaitu sholat. Wa miftahul sholati tuhur, dan kunci sholat yaitu bersuci. Jadi orang ini nih mungkin dia bikin dosa sepele yaitu yang hati-hati ketika kencing. Tapi itu pengaruh di semua. Sholat yang sah, kemudian amalan lain juga yang sah karena dia kencing yang bersuci dari kencing. Begitu juga contohnya ada perempuan masuk neraka di zaman Bani Israel karena apa? Karena dia kurung kucing, yang kasih makan kucing. Dia sudah yang kasih makan terus dikurung sampai mati. Nah, itu yang bikin dia masuk neraka. Tapi semua kalau diakhiri dengan taubat, maka Allah pasti ampuni. Meskipun dosa itu besar, yang penting dosa itu selain dosa syirik. Bahkan dosa syirik juga kalau kita bertaubat juga tetap diampuni. Yang dimaksud Allah mengampuni semua dosa kecuali dosa syirik itu nanti di akhirat. Jadi di akhirat misalnya Om Jum belum bertobat dari zina, nanti don timbang. Oh ternyata Om Jum dulu mengaji di bulan Ramadan khatam 30 juz. Nah berarti dosa zina ini sudah ditutupi langsung. Nah, itu meskipun Om Jum belum tobat lah. Meskipun Om Jum belum tobat, itu bisa diampuni. Tapi kalau syirik, bikin syirik besar atau syirik kecil di akhirat, kalau belum bertobat sebelum mati berarti tidak diampuni. Nah, tapi kalau dosa besar itu bisa diampuni. Karena di akhirat itu pakai sistem timbangan ya. Makanya di dalam Al-Quran fa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi isyatir radiyah. Nah, di akhirat itu pakai sistem timbangan. Makanya ada ashabul a'raf.
Alan pernah lihat surat di Al-Quran ada surat Al-A'raf. Ada kan surat Al-A'raf? Ada. Al-A'raf itu golongan orang di akhirat yang dia tuh kebaikan dan keburukan sama. Jadi dia dosa dan kebaikan sama. Misalnya disu zina 20 kali, tapi disu mengaji 50 kali hatam. Maksudnya nanti ditimbang kan? Kalau misalnya sama itu Om Jum masuk golongan Al-A'raf. Jadi Al-A'raf itu dong yang masuk surga, yang masuk neraka. Dong ada di satu tempat. Dan tunggu dong sulia penduduk surga, penduduk neraka semua. Terakhir baru akhirnya Allah ampuni dong, Allah masukkan dong ke dalam surga. Tapi katong semua berharap supaya masuk surga langsung tanpa hisab. Jangan jadi ashabul a'raf. Kalau ashabul a'raf itu katong tunggu dulu ada di satu tempat. Itu ashabul a'raf. Iya, ruang tunggu. Katong tunggu dulu, masih tunggu yang lain dapat hisab semua dulu baru katong. Nah, makanya kalau Om Jum mau tahu tentang kisah ashabul a'raf, buka di mana, di kitab atau di Google kata kisah ashabul a'raf. Itu orang-orang yang tertahan di akhirat karena apa? Karena dompu dosa dan dompu kebaikan itu sama. Akhirnya dong dapat tahan di akhirat dulu. Nanti baru, tapi dari belakang kan diampuni. Dari belakang pada akhirnya diampuni. Itu ashabul a'raf. Bahkan ini juga kan bahkan yang dosanya nih terhadap daripada pahalanya. Iya, ada yang diampuni. Ada kalimat la ilaha illallah. Iya. Nah, yang penting katong berusaha supaya memperbanyak amal soleh, karena katong tidak tahu amal mana yang bikin katong masuk surga. Makanya kata Rasulullah apa? La tahtakiranna minal ma'rufi syai'an wa antalqu akhaka biwajhin tolkin. Janganlah engkau meremehkan kebaikan meskipun sedikit, karena engkau tidak tahu karena wa antalqu akhaka biwajhin tolkin. Meskipun hanya bertemu saudaramu dengan muka tersenyum. Jadi jangan pandangin kebaikan meskipun cuma senyum di hadapan ketemu saudara. Nah, itu juga ada di pahala. Makanya kata Rasulullah apa? Jauhkanlah diri kalian dari api neraka meskipun sedekah sepenggal kurma. Kemudian apa? Wa qala insanu malaha yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi menceritakan akhbaruha, menceritakan kabar-kabarnya. Jadi akhbar itu jamak dari khobar atau kabar-kabar atau cerita-cerita. Jadi di hari kiamat Allah jadikan bumi ini bisa bercerita. Oh, Alan dulu bikin dosa di Mengon, Alan bikin dosa di Vidatan. Itu bumi cerita dia punya perbuatan itu. Karena nanti bumi jadi saksi. Makanya Allah berfirman apa? Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Di hari kiamat itu Allah kunci ketemu mulut. Wa tukallimuna aydihim, dan yang bicara ketemu tangan. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki bersaksi bima kanu yaksibun. Jadi yang bersaksi di hari kiamat itu bukan ketemu mulut itu dikunci. Yang bersaksi ketemu tangan, ketemu kaki, ketemu perbuatan. Makanya kalau di alam kubur itu ditanya marrobuka, manabiuka, itu pertanyaan bukan gampang, bukan berarti ketemu hafal dunia saya nanti jawab di kubur saya. Karena yang jawab itu ketemu amal, bukan ketemu mulut, bukan. Yang perlu hafal juga. Iya, yang perlu hafal. Iya. Jadi bikin amalan yang nanti baru jawab ya. Jadi kalau hafalan yang bisa juga bisa. Iya, kalau hafalan nanti Om Jum sholat setengah mati baru dikubur dapat lupa, bahaya dapat pukul martil lah. Iya, apalagi ini malaikat mungkin nakir yang seramen. Kalau tersalah jawab kan bahaya. Nah, jadi bumi menceritakan apa-apa yang terjadi. Jadi bumi ceritakan maksiat atau amal kebaikan. Jadi misalnya Alan bikin dosa di Mengon, itu bumi kasih tahu. Bumi yang di Mengon kasih tahu Alan dulu begini. Misalnya di Masjid Raya nih, oh dulu anak-anak Remas dong bikin amalan tiap hari. Dong malam Jumat baca Yasin, terus baca Al-Kahfi. Bumi di sini jadi saksi. Jadi nanti saling memberikan syafaat. Memberikan syafaat. Melayat di kerong itu malu. Jadi belum puasa itu. Kayak orang meninggal itu. Tapi melayat kan bagus tuh. Tapi melayat itu mata mengkiri kanan ke rumah. Iya. Tapi itu kisahnya kecil. Iya. Makanya Rasulullah ketika disebutkan dalam riwayat Rasulullah ketika sholat Idul Fitri itu pergi lewat jalan lain, pulang lewat jalan lain. Itu supaya bumi itu dia jadi saksi pada hari kiamat. Nah, jadi pulang lewat Rodel, pergi lewat Rodel, pulang lewat Un misalnya. Itu dia alasan apa kata para ulama, karena bumi nanti jadi saksi hari kiamat.
Makanya katanya disunahkan untuk memperbanyak tempat sholat. Jadi Om Jum jangan sholat di satu tempat, Om Jum di ujung sini terus, sholat di ujung sini. Pindah-pindah, ya kadang Om Jum di sana, kadang di tengah, kadang di belakang, kadang di muka. Jadi pergi lewat jalan, pulang lewat jalan lain. Jadi sebenarnya itu sudah yang dipraktek, jadi hadis itu sudah yang dipraktek oleh itu buku-buku pasal terus sekarang di Belum ada pintu masuk, Ada pintu keluar. Iya. Itu dong praktek kayak gitu. Iya. Begitu pula dengan Mas Ega, begitu pula dengan ini jalan motor. Iya. Jangan apa motor mau bikinan pindah sini harus di kiri, lain harus di kanan. Jadi makanya para ulama sunahkan supaya sholat sunnah itu pindah-pindah tempat. Nah, dan hukumnya makruh kalau setelah sholat wajib itu langsung berdiri sholat sunnah di tempat yang sama. Misalnya Om Jum assalamualaikum dan imam, langsung Om Jum berdiri sholat. Belum zikir, belum bicara dengan orang, langsung Om Jum berdiri sholat. Itu hukumnya makruh. Nah, bagusnya Om Jum pindah dulu, mundur sedikit, atau Om Jum zikir dulu baru sholat. Kemarin ada di tempat yang ramai itu jadi nomor sholat sunat mungkin untuk bertambah, jadi 2 orang berdiri langsung tukar. Oh iya, nah, tukar tanpa bagus. Tapi kalau misalnya dia dong yang ada respon mau tukar sholat tetap di tempat sah. Yang makruh tuh habis sholat langsung berdiri sholat sunnah. Tapi kalau Om Jum ada baca cerita atau ada zikir, nah itu nggak apa-apa. Yang penting jangan langsung kayak seakan-akan tak sambung begitu antara sholat wajib dan sholat sunnah. Makanya apalagi sholat Jumat yang boleh. Habis sholat Jumat langsung berdiri. Jadi orang pikir kata Syiah, karena Syiah kan sholat Jumat tuh. Jadi orang langsung, makanya para ulama bilang ciri-ciri orang Syiah tuh habis sholat Jumat langsung berdiri sholat. Karena orang Syiah itu dong sholat 4 rakaat zuhur hari Jumat, dong sholat Jumat. Wa qala insanu malaha yauma idzin tuhaditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Karena kenapa bumi bercerita? Karena Allah yang perintahkan. Maka Allah kalau berkehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Jadilah innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah mau berkehendak sesuatu tinggal kun fayakun. Allah punya kehendak menciptakan manusia dari bapa dan ibu. Begitu juga Allah punya kehendak menciptakan manusia dari bapa sa ibu yang ada. Allah juga punya kehendak menciptakan manusia dari ibu sa bapa yang ada. Contohnya apa? Bapa saya ibu yang ada? Ini Siti Hawa. Siti Hawa bapak saya ibu yang ada. Kemudian ibu saja bapak yang ada tuh Nabi Isa alaihissalam. Kalau bapak dan ibu yang ada Nabi Adam. Nah, jadi Allah punya kehendak tinggal kun fayakun. Jadi jangan katong heran. Bagaimana cara nanti di akhirat bumi bicara itu bagaimana di pemulus yang ada. Nah, itu karena katong pikir pakai katong punya logika sendiri. Nah, padahal di dunia ini banyak yang masuk akal. Katong puruh yang tahu ada di mana, banyak yang tidak masuk akal. Nah, jadi kacamata iman beda dengan kacamata logika. Kemudian ayat terakhir sebagai penutup apa? Ayat terakhir yang sudah yang paling penting ini. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sebesar zarah, maka dia akan melihat balasannya. Barang siapa yang melakukan keburukan sebesar zarah, maka dia juga akan melihat balasannya. Jadi jangan katong pikir katong sudah bikin dosa 10 tahun lalu lah bet lupa mau. Bikin apa ingat lah. Tetap nanti di akhirat katong lihat. Kalau katong belum tobat, itu nanti katong lihat dia punya apa namanya? Dia punya balasan. Dosa-dosa itu terhapus, itu harus memperbanyak tobat atau memperbanyak amal kebaikan tuh. Karena kata Rasul apa? Shalawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahuma. Di antara salat 5 waktu antara salat satu dengan salat lain. Kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan itu ada pengampunan dosa selama dia menjauhi dosa besar. Nah, karena dosa besar itu kan diwajibkan untuk tobat. Kalau dosa kecil itu diampuni dengan wudu, diampuni dengan doa-doa, diampuni dengan sholat, itu semua mengampuni dosa. Tapi dosa kecil, kalau dosa besar itu harus dengan taubat. Tapi bisa jadi diampuni di akhirat. Nah, karena yang tidak diampuni di akhirat cuma syirik sah. Nah, fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi darah nih para ulama beda pendapat. Ada yang bilang samut ana. Jadi samut depo ana lah. Ada yang bilang zaro nih biji sawi. Ada yang bilang zaro nih itu debu-debu yang berterbangan ketika katong kabas baju. Nah, jadi intinya tuh perkara yang paling kecil. Jadi amal kebaikan meskipun kecil itu nanti katong lihat depo hasil pada hari kiamat. Makanya kata Rasulullah apa? Cabang-cabang iman itu ada 70 sekian. Yang paling tinggi itu kalimat la ilaha illallah
dan yang paling rendah menyingkirkan kotoran dari jalan. Jadi jangan katong pandang enteng kebaikan ya. Jadi om jumpu kebaikan apapun, dulu pernah kasih makan kucing apa, sedekah 1.000 2.000, itu semua nanti di hasil ada di hari kiamat. Karena kata Rasulullah apa? Kalimatani khafifatani ala lisan. Ada 2 kalimat yang dia ringan di mulut tapi berat di timbangan. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Nah, ada hadis lain lagi kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya surga tuh dia punya tanah tuh subur dan dia punya bibit-bibit tanaman itu apa? La haula wala quwata illa billah. Dan hadis-hadis lain tentang zikir. Dan ciri-ciri orang beriman itu dia senantiasa berzikir kan? Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang berzikir kepada Allah dikala berdiri, dikala duduk, dikala berbaring. Itu ciri-ciri orang yang beriman. Makanya kita harus perbanyak zikir karena ada orang tua-tua satu datang di Nabi. Di situ terkuat lah, semua meninggal semua. Dia bilang, wahai Rasulullah, tunjukkanlah kepada aku satu amal yang aku bisa istiqomah di dalamnya. Rasulullah yang suruh dia jihad sen, karena dia tua, terkuat lah. Rasulullah yang suruh dia sholat tahajud dari malam sampai pagi sen. Rasulullah yang suruh dia perbanyak sholat sunnah atau puasa sunnah sen. Tapi kata Rasulullah apa? Senantiasa basahilah lidahmu dengan zikir. Nah, basahilah lidahmu dengan zikir. Jadi setiap orang punya kelebihan beda-beda. Rasulullah ketika ditanya amal apa yang paling utama, itu Rasulullah lihat kondisi orang yang bertanya itu juga. Kalau ada orang bertanya amal apakah yang paling utama, Rasulullah bilang berbakti kepada kedua orang tua. Karena Rasulullah tahu, oh ini mungkin dia nih di rumah durhaka dengan orang tua. Ada orang yang suka marah. Ketika minta nasihat kata Rasulullah, la takdub, jangan marah. Diulang-ulang ya Rasulullah kita bilang jangan marah sampai 3 kali. Jangan marah maka kamu akan dapat surga. Ada orang tua-tua datang Rasulullah bilang, hendaknya kamu banyak zikir. Karena Rasulullah mungkin bilang dia kopi jihad di perang Badar, perang Uhud mungkin. Nah, begitu juga ada anak muda yang tanya kepada Rasulullah amal apa yang paling utama. Rasulullah lihat dia semangat jihad tinggi, ini Rasulullah bilang berjihad di jalan Allah. Nah, jadi jangan kata bingung, jangan ini Rasulullah bilang di sini amal yang paling utama sholat, di sini amal yang paling utama bikin baik kepada orang. Nah, sebenarnya semua baik, tapi tergantung dengan potensi masing-masing. Tapi ingat amalan yang paling utama tuh yang wajib dulu, baru yang sunnah. Jadi jangan sampai katong di bulan puasa katong fokus di yang sunnah-sunnah. Oh makan tuh harus korma duluan, harus tangan kanan, harus air putih. Kalau yang ada korma dan air biasa mau makan. Fokus di sunnah, tapi yang penting sholat 5 waktu di tersolat. Difokus di yang itu, korma duluan, air duluan. Fokus di sahur harus di akhir waktu, buka puasa harus cepat. Tapi ketika sholat 5 waktu di ini, bahkan ada yang sholat isya tunggu di luar, tarawih baru masuk dalam. Nah itu lebih parah lah. Itu paling bahaya. Masa padahal para ulama sepakat. Jadi para ulama semua sepakat, yang ada perbedaan. Kalau meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar dari berzina, berjudi dan minum-minuman keras. Nah sekarang ini kalau orang makan babi di muka katong heran, kaget. Tapi kalau orang terus tinggal sholat, kita ngerasa biasa sah. Karena apa memang? Padahal lebih besar meninggalkan sholat daripada makan babi. Makanya ada satu riwayat lemah. Tapi ini hadis lemah, tapi boleh amalkan untuk fadhil amal kan? Nah itu anjing ketika menggonggong itu sebenarnya dia bicara tapi pakai dia bahasa sendiri. Dia bilang Allahumma. Nah dia berzikir tapi dia kata-kata tuh Alhamdulillahilladzi ja'alani kalban wa lam yaj'alni tarika shalah. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku anjing dan tidak menjadikan aku orang yang meninggalkan salat. Nah, jadi anjing ketika menggonggong itu dibicara begitu. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan aku anjing dan tidak menjadikanku orang yang meninggalkan salat. Tapi ini hadis lemah, tapi diamalkan boleh. Sama dengan ada kisah-kisah tentang supaya jangan meninggalkan salat. Tapi dengan hadis-hadis dhaif supaya bikin kita semangat begitu. Nah, jadi mungkin itu saya pada pagi hari. Nanti besok kita masuk di tafsir surat Al-Qari'ah. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Nanti turun terus sampai di An-Nas. Jadi mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Kalau saya langsung tutup.